Kedatangan Tuhan semesta alam. Amin. Shalom, shalom Elohim bagi kita semua anak-anak Tuhan dimanapun sekalian berada. Pada kali ini saya ingin menyaksikan firman kebenaran Tuhan. Tetapi sebelum itu saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu, yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, yang sudah datang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus dan Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, malaikat Wahyu 10, dan perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Faye Hamdani. Ya Bapak Ibu, yang menjadi dasar firman Tuhan pada kesaksian kali ini terdapat dalam Yesaya pasal 29 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Yang kedua, Yesaya pasal 30, ayatnya yang ke-30, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa, dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Dan lewat kebenaran firman-Nya ini saya ingin menyampaikan bahwa pada saat ini kita hidup di zaman penghujung akhir zaman. Kita hidup bukan lagi dalam pesta pora, dalam adat istiadat, dalam sorak-sorai, tetapi kita sudah memasuki tahun-tahun di mana hari murkanya Tuhan sedang dicurahkan di atas muka bumi. Dan hal tersebut tidak hanya berlangsung secara singkat, tapi justru frekuensi daripada murka Tuhan itu sendiri sedang ditingkatkan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, sesuai firman yang tadi saya bacakan, bahwa kedatangan Tuhan semesta alam sudah nampak oleh mata jasmani kita. Seperti pada Yesaya 30 tadi dikatakan, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia. Suara Tuhan Yesus Kristus tidak hanya dapat kita dengar secara audible. Mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman spiritual atau pengalaman rohani, bisa secara jelas mendengar suara Tuhan, atau lewat perantaraan para malaikat-malaikatnya yang memakai tubuh-tubuh atau wadah manusia, bahkan nabi-nabinya, atau orang-orang yang berkenan di depan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu memang sudah terjadi sebagai penggenapan kitab Yoel mengenai pencurahan Roh Kudus-Nya. Tapi pada saat ini kita jangan melupakan bahwa Tuhan pun masih memiliki semesta alam, yakni berbicara mengenai alam yang dapat nampak oleh mata jasmani kita, baik itu lewat pepohonan, lewat segala kelimpahan alam yang telah Tuhan ciptakan pada saat ini. Dan Bapak Ibu yang menjadi suaranya pada saat ini, yang bekerja bersama orang-orang kudusnya, adalah alam semesta itu sendiri. Ia bekerja bersama beribu-ribu berlaksa-laksa para malaikat dan orang-orang kudusnya
yang turut menghakimi bumi, baik itu lewat bencana alam. Dan pada saat ini 5 elemen bumi sedang digerakkan atas setiap bangsa-bangsa, kota-kota, bahkan rumah per rumah. Rumah per rumah itu berbicara mengenai jiwa per jiwa atau orang per orang. Bagi siapa yang masih mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, berseru-seru memanggil nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapak Ibu, bukan lagi zaman anugerah, bukan lagi sebatas zaman belas kasihan, tapi inilah tahun penghakiman dan penghukumannya sedang terjadi. Dan pada saat ini bagi kita yang hidup di luar daripada firman kebenarannya itu yang tidak bertobat, maka yang akan menuai jiwa-jiwa itu adalah kuasa kegelapan. Sebab yang bekerja pada saat ini bukan hanya kuasa surgawi atau Tuhan Yesus Kristus, tapi iblis pun sudah bekerja sebab ia tahu waktunya hanya tinggal sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Bapak Ibu, yang menjadi tanda-tanda kedatangannya yang kedua kalinya sebetulnya sudah begitu nampak jelas. Kalau ia, Tuhan Yesus Kristus, sudah menapakkan atau menjejakkan kakinya di tengah-tengah dunia ini, maka alam pun menyambut kedatangannya dengan segala gelora-gelora, yakni bencana alam. Dan seringkali kita membaca di firman Tuhan, dikatakan hari Tuhan. Apakah hari Tuhan itu Bapak Ibu? Hari Tuhan adalah hari murkanya. Mari Bapak Ibu, kalau kita sudah mendengar kesaksian anak-anak Tuhan yang dipakai secara luar biasa di akhir zaman ini, janganlah kita mengeraskan hati kita sama seperti nenek moyang kita pada 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih ya Bapak Ibu, yang tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Dan itulah yang menjadi gambaran bagi kita, orang-orang yang tidak mau hidup dalam kebenarannya. Maka kita tidak akan terluput atau terselamatkan dari bencana alam. Sebab pada saat ini hanya orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristuslah yang hidup dalam pertobatan yang akan terluput dari bencana alam tersebut. Dan pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim yang adil, Imam Al-Mahdi, Isa Al-Masih, Satrio Piningit, Isa anak Maryam, sudah datang kedua kalinya di tengah-tengah bumi ini, memakai wadah seorang manusia, 100% manusia, 100% roh ilahi, yang berinkarnasi dalam seorang pemuda bernama Bapak Aditya Nugrahanto. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki kerinduan hati, Bapak Ibu dapat bertemu dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri dalam sosial medianya. Demikian saja kesaksian saya. Bila kita merendahkan hati kita, berpuasa dan bertobat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.